Dibagi mas, dibagi, jangan sampai cing bagi satu-satu, bagi yang lain. Nah 4 gitu atau 5 langsung pelaksana ya. Tuh yang di belakang. Makasih bagus. Yang amat ini ya. Cai. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, 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 farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta Jawadul Hamid wa Anta Ni'mal Mu'in, Anta Jawadul Hamid wa Anta Ni'mal Mu'in, wa laysa narju siwak badrik ilahi dar, wa laysa narju siwak badrik ilahi dar, qabla al-fana wal-hadad ya'um ad-dunya wad-din, qabla al-fana wal-hadad ya'um ad-dunya wad-din, wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya majid, ya dal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman, binikmatil islam, binikmatis sihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih diberikan satu keistimewaan, diberikan satu nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa bersyukur pada Allah, kita bisa ke masjid ini, kita bisa sholat berjamaah. Alhamdulillah. Dalam kajian kita, mari kita pasang niat hanya lillahi rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan hati kita ditambah cintanya kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini semuanya bisa ngomong ya. Ada suaranya enggak? Alhamdulillah. Sebelum saya lanjut, ada satu hal yang mari kita bertafakur, kita merenung, kita gunakan apa yang ada di dalam Allah titipkan pada tubuh kita ini. Allah titipkan mata, Allah titipkan telinga, Allah titipkan hidung, mulut. Ini adalah ujung-ujung untuk menangkap kebesaran keagungan Allah. Sehingga kita saat mencuci itu tentu kita ada harapan, ada sesuatu yang kita inginkan. Satu contoh misalnya ini, kotor, maka kita cuci, kita kasih air, kemudian mungkin karena banyak lemaknya, habis makan gulai, gosok gigi. Sekarang, dulu, waktu masih umur 10 atau 7 tahun atau 5 tahun, punya apa Pak? Oh enggak pernah. Jadi saya sopo si nyuci mang, jadi aja. Oh si amis, ya benar nggak Pak? Hidup membuatkan hidup. Terus kemudian ada gini, pakai tangan ya. Dia apa ini? Dicawang ini, cerit, ya toh. Berarti sudah betul. Kalau gini, loh kok just kunyu atau kok gini? Oh ini berarti belum bersih. Dievaluasi. Nah, di sini mari kita coba untuk kita lihat satu demi satu yang Allah letakkan di depan. Yang saya bagi kemarin menjadi 3, yaitu apa yang superficial. Itu yang dicuci dengan air wudhu, dicuci dengan air yang super istimewa. Boleh nggak wudhu pakai air sabun? Loh, air sabun kan bersih, malah mau cuci, kenapa nggak boleh? Air sabun memang secara logika ya lebih bersih toh dibandingkan dengan air bening biasa. Saya nyuci piring aja kok pakai baju, saya siram, saya kata gini, kok kayak opo nyuci? Bener nggak Pak? Pada syariatnya adalah mencuci yang superficial, sebenarnya adalah pada hakikatnya mencuci yang spesial. Saya bagi tadi, yang superficial itu dalam bahasa kedokteran itu yang pinggir, yang tepi. Terus kemudian harus didukung oleh yang universal. Universal itu ini, otak ini, universal. Untuk apa? Untuk mencuci, membersihkan, mensterilkan kotoran yang ada di yang spesial. Kalau ini dicuci, maka dia akan memancar ke yang universal, kemudian dia akan memancar ke superficial. Bisa diikuti Mas? Bisa diikuti? Oke.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian. Setelah istri saya senam di rumah sakit Suprauni, ada yang ngatur. Selama ini saya yang nganter, kemudian saya olahraga, kemudian saya ada kegiatan, yang jemput anak saya. Sudah berbulan-bulan. Beberapa waktu saya katakan, anakku nggak saya jemput, biar Abah sih jemput. Saya jemput. Setelah saya jemput ke dalam kondisi itu, kemudian saya bonceng pakai sepeda. Kira-kira sekitar 2 atau 1 menit ya dari sini ke depan situ, bawa sepeda motor. Belum keluar dari rumah sakit. Baru mau keluar seret gini, saya dikepuki. Gak iso ngomong. Gak bisa ngomong. Sekarang bisa ngomong gak? Bisa ngomong kan? Lemes. Saya tidurkan di masjid. Ada masjid, pepet, saya tidurkan. Saya pacu ternyata jantungnya agak drop, makanan ke otak agak berkurang, kemudian ke saraf ada satu saraf yang kena, yang tidak dapat makanan, yaitu saraf yang Bapak-bapak bisa ngomong. Kenapa bisa ngomong? Ada satu pita gemuk, agak, tapi kalau lehernya panjang, suaranya bass. Perhatikan aja, suaranya kecil. Bagus, coba ngomong bagus. Coba ngomong Al-Fatihah deh. Besar suara beliau, berarti ininya agak panjang. Jadi ada, perhatikan, bedakan suara kita. Pita suara itu dia mengalami sesuatu sehingga dia agak serak. Kadang-kadang kita suara serak, gak ya? Suara serak. Bahkan suaranya, maaf, kayak bebek laki-laki. Ya tahu, bebek perempuan tuh wak. Kalau bebek laki-laki, kenapa Pak? Pernah nggak suara kayak begitu? Saya mau kasih resepnya. Keluar sama sekali Pak. Ya Allah. Padahal sorenya belimbing mulu itu tidak. Terus jangan lama-lama. Setelah dia berubah warnanya, incemen, berubah warnanya, stop. Gak usah banyak-banyak, 2 atau 3 ini aja. Buah, jangan biji. Ya kalau biji yang kecil di dalamnya itu ada 2 atau 3 buah. Kemudian dimakan. Kalau nggak sanggup, kalau terlalu kecut, boleh dikasih garam. Jos Pak, 2 jam suara saya hilang. Nah, ini obat yang sangat istimewa. Yaitu belimbing bulu. Jadi kalau seandainya kepingin suaranya bagus, usahakan inilah belimbing bulu. Bapak-bapak rahimakumullah, setelah saya melihat istri saya itu tidak bisa ngomong, gelisah, takut suaranya hilang, gelisah. Ya apa ini? Saya katakan, pita suara kamu nggak apa-apa, hanya mengalami parese. Parese itu bukan paralise. Paralisa itu artinya dia lumpuh. Kalau ini dia tidak lumpuh, hanya cuma mengalami pengendoran sedikit. Insya Allah 2-3 hari sudah akan pulih, benar pulih. Saya bilang kamu harus bersyukur. Kenapa? Karena iso ngomong. Bapak-bapak, di sini kita diminta untuk mengaktifkan mata, untuk mengaktifkan telinga. Saya pernah mengalami, ada pasien saya 2 orang. 1 orang dari Kepanjen,
Satu orang dari Kepanjen, dia mau hitan. Di sana itu ngamuk-ngamuk di Kepanjen. Akhirnya dapat info bahwa harus dibawa ke Malang, langsung kucuk-kucuk nang omah. Di rumah sudah rame tamu. Ini yang mau dehitan nggak tanggung-tanggung. Apa? Bisu, tuli. Kira-kira ya Allah, pernah nggak bersyukur bisa ngomong? Pernah nggak bersyukur bisa mendengar? Pernah nggak bersyukur bisa melihat? Nanti kapan-kapan boleh diprogram, ya toh. Mungkin mudah-mudahan saya masih bisa ketemu itu yang membimbing di pondok pesantren Janti. Tahu? Ada pesantren di situ di Janti. Yang biasa begini tuh. Apa itu? Tunanetra. Coba datang ke sana. Terus kemudian kita merasakan betapa nikmatnya mata. Kita merasakan nikmatnya mata. Nah, kalau kita merasakan nikmatnya mata, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara kita bertafakur. Ada 6 yang harus kita tafakuri, dikumpulkan oleh para ulama. Terus kemudian ada 6. Yang pertama adalah disebutkan bahwa innal fikra, sebentar saya lupa, mudah-mudahan saya bawa ayat itu pesan daripada. Jadi yang pertama itu adalah barang siapa yang bertafakur tentang kebesaran keagungan Allah, maka ini apa kebesaran keagungan Allah? Kita mengacu pada ayat surat Al-Imran ayat 190. Barang siapa yang bertafakur tentang kebesaran keagungan ciptaan-ciptaan Allah, maka Allah akan beri, Allah akan tambah kekuatan iman. Apabila kita tafakur tentang kebesaran keagungan Allah, bagaimana tafakur itu? Melihat apa saja yang ada di bumi ini, termasuk pada dirimu, dan kembalikan kepada Allah, maka akan semakin kuat dan kokohnya daripada iman. Kemarin sudah sedikit ya, kita masuk tentang bagaimana itu dia ada disebut dengan beta Langerhans, itu mengeluarkan insulin secara kontinu, terutama di saat kita masuknya makanan. Bapak-bapak, kalau ada yang pernah cek gula darah? Ada? Pak Roy pernah? Gak pernah? Siapa yang pernah? Pernah? Ceknya gimana? Setelah dicek, terus kemudian suruh puasa dulu. Hah? Nah, ada yang iya, ada yang enggak. Oke, coba. Yang iya, gimana? Puasa dulu. Ya, gak makan berarti? Oh, waktu ya. Jadi artinya itu puasa itu begini, Pak. Gak makan selama lebih kurang 6 jam. 6 jam. Ya toh, bukan puasa mulai dari kayak puasa Ramadan, tidak. Puasa itu 6 jam. Terus setelah itu dicek. Ya, terus setelah dicek, kemudian 2 jam berikutnya dicek lagi. Ya. Bapak-bapak, di saat kita makan, makanan ada berapa? Ada berapa jenis makanan dikumpulkan? Ada 7. Ada 7. Makanan ada 7. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat apa? Mulai nasi, gula, roti, ya, itu semua dikelompokkan karbohidrat. Setelah masuk, mulai dari pertama kali
itu berada di tangan. Makanan itu pertama kali ada di tangan. Barang siapa yang tidak memanfaatkan enzim yang ada di tangan, berarti dia rugi. Barang siapa yang tidak menggunakan tangan makan, maka enzim, di situ ada enzim apa? Enzim lisusu, enzim RNase, dia berfungsi untuk memberikan satu campuran kepada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, itu dia akan memberikan satu reaksi. Nah, reaksi ini kalau kita tidak pakai, maka di dalam akan lebih berat. Bisa paham, Pak? Ya. Nah, apa yang saya maksud adalah kalau kita menggunakan apa ini? Sendok, maka ini kita tidak menyentuh, daripada tidak mendapatkan suplai enzim tadi ke dalam makanan tadi. Jadi barang siapa yang makan pakai sendok, itu berarti dia tidak manfaatkan ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini kita konsumsi pagi hari ini, sebenarnya kita juga harus belajar. Makan itu belajar. Kenapa saya katakan makan itu belajar? Karena coba kita baca doa makan, tapi makanannya nanti setelah pengajian, jangan sekarang. Coba kita baca doa dulu. Coba. Allah, Allah, Allah. Ini kita panggil kepada Allah. Allahumma barik lana. Enak enggak itu? Ya Allah, Engkau berikan barokah. Barokah. Kemudian yang kedua, fima, dan di dalamnya apa-apa? Rozak tanah. Rozak tanah itu nanti dulu. Jangan kita artikan rezeki yang sempit. Yang Anda masukkan ternyata pernah neliti ini, pernah dimasukkan lab sehingga dicek, oh ini nggak ada racunnya. Kan nggak pernah. Kita makan, Allah jaga itu. Allah akan jaga. Allahumma barik lana fima razaqtana. Berikutnya. Awas, ini ada satu doa yang sangat diinginkan seseorang. Doa, ya Allah jauhkan daripada azab api neraka. Kemarin jam seberapa ya? Saya sedang membaca di ruang depan saya di bawah mangga. Saya baca, sedang baca. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada gini, ada kilat. Badan, push, kilat. Saya langsung lompat, saya tutup telinga, petir terjadi. Saya cari apa itu kilat. Sering kita lihat ya, musim hujan ini kilat. Apa itu kilat? Saya buka Al-Quran, ya, cari, saya buka. Berapa sih kilat? Kilat itu adalah lompatan listrik positif ke negatif. Lompatnya kemana? Lompatnya kedua. Yang pertama sesama dia yang negatif, yaitu antara awan dengan awan. Dia lompat. Terus kemudian di saat lompat yang pertama itu, yang kedua dia lompat, kalau masih lebih begitu banyak yang di atas, yang positif, dia lompat kemana? Lompat ke tanah. Lompat ke tanah. Bapak pernah lihat listrik? Ini ahli listrik mana ini? Mas, ikut sambung dong. Ya apa sambung dong, Mas? Apa yang terjadi? Jangan kosong dulu. Kalau percikan api kan, ces. Kemudian kena tangan. Kira-kira ya apa yang terjadi? Nek sampean tahu kesetrum. Sering saya lihat berapa, Pak? Itu berapa sih kekuatannya, Pak?
220 volt. Berapa panas jam pada kilat gitu Pak? Enggak terlalu panas kok. 30.000 derajat Celcius Pak. 3 kepada Allah. Di saat ojo cepet-cepet kita ajak kekuatan ini dan kekuatan ini, bahwa kita minta betul-betul kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Jadi waktu saya baca melihatnya, jos, langsung saya buka. Ya Allah, ternyata sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Beberapa ayat sampaikan, salah satunya disebutkan bahwa apabila adanya kilat, adanya guntur, adanya petir, maka engkau akan terasa takut. Bahkan engkau menutup kuping. Benar Pak, waktu langsung saya menutup secara refleks, menutup kuping, langsung cepat-cepat masuk. Kenapa? Takut kalau kilat tadi dia menyambar ke tanah. Bapak-bapak rahimahullah, itu negatif. Mas, kalau memperbaiki listrik itu harus pakai sepatu, harus pakai sandal ya, kayak sandal. Kenapa? Supaya dia negatifnya tidak sampai ke tanah. Betapa luar biasanya di saat kita makan. Di saat kita makan itu, di saat kita makan, ini ada enzim yang harus masuk. Kalau ini kita tidak pakai eman, jadi orang mengatakan, lah aku kan makan rawon, aku kan makan gulai. Ini manfaatkan ini. Eman manfaatkan. Kalau kadang-kadang saya guyon saya itu kurang panjang. Ya toh, kalau mau perbaiki lampu nggak sampai itu harus pakai sengge. Ya toh, di rumah saya mangga, udah habis mangganya. Etapa pertama sudah 300-an, 200 berapa? Terus saya tidak bagikan. Sebulan lagi insya Allah mangga saya ada. Monggo, kalau ada yang mau mampir lewat-lewat, aku langsung metik sendiri, tak siap no sengge. Kenapa saya siapkan sengge? Kenapa saya siapkan sengge? Karena nggak sampai. Kalau nasi, gulai, rawon, pecel, orem-orem atau apa, nggak sampai tangan kita, baru kita sambung pakai sengge. Nah, jadi saya akan melihat nanti, kalau makan pakai sengge, berarti tangannya nggak nyampe. Kalau kurang panjang pakai sendok, pakai sutil. Nih kurang panjang pakai sutil, pakai. Kita udah mulai digeser Pak. Ini ilmunya. Tapi ada satu istimewa Pak. Apa? Yang lebih utama. Yaitu apa? Dengan kita menggunakan tangan, maka kita ingat kepada yang mencontohkan. Yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak, ada satu perjalanan Rasulullah bersama dengan para sahabat. Anggaplah orang 10 berjalan. Terus kemudian di situ ada pohon. Pohon itu rendah Pak. Ya sebatas inilah. Terus kemudian Rasulullah lewat. Kenapa? Nunduk. Rasulullah lewat itu nunduk. Kenapa? Kalau enggak ketatap. Nunduk beliau. Semua pada rombongan yang lain itu pada nunduk. Pada satu hari di antara sahabat ini kemudian berjalan lagi tidak bersama Rasulullah, tapi dengan sahabat-sahabat yang lain yang waktu itu tidak bersama dengan Rasulullah. Ada 2-3 berapa orang gitu yang bersama Rasulullah. Kemudian lewat di situ, tapi nunduk, padahal rantingnya sudah tidak ada. Ininya sudah tidak ada. Apa? Kalau jalan biasa aja nggak ketatap kok, udah nggak ada rantingnya tadi yang begini tadi. Tetapi sahabat yang bersama Rasulullah nunduk, itu juga nunduk. Sebenarnya mau bertanya, apa kok nunduk? Kenapa kok menunduk? Maka sahabat tadi bertanya, waktu saya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya nunduk.
Terus kemudian, waktu itu kan ada rantingnya, tapi kok kita masih nunduk? Lah ini kan nggak ada apa-apa. Kenapa Rasulullah nunduk? Karena ada rantingnya. Rantingnya sudah tidak ada, tetapi kenapa? Karena ingat kepada Rasulullah. Waktu Rasulullah nunduk, dia juga ingat kepada Rasulullah. Jadi kita makan itu sebenarnya adalah kita ingin ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dengan harapan air yang masuk, makanan butir demi butir yang masuk akan membersihkan hati kita, kemudian akan diisi dengan cinta kepada Rasulullah. Ini yang kita inginkan. Barang siapa yang berjanji tidak akan menyiksa tadi, tetapi secara hakikat kita makan sebenarnya adalah akan memberikan kekuatan kepada tubuh apa? Untuk ibadah. Kekuatan kepada tubuh untuk diberikan kesehatan jasmani rohani. Kekuatan di dalam tubuh itu terutama di dalam hati. Kemudian bolehkah kita makan pakai tangan kiri? Kalau darurat boleh. Misalnya kita ya di sini dibungkus, tangan sakit atau nggak bisa gini, ya kita boleh pakai tangan kiri. Tapi kalau nggak sakit, pakai tangan kanan. Kenapa? Karena barang siapa yang menggunakan tangan kirinya ini dengan yang dipakai makan syaitan. Syaitan laknatullah makannya dengan kiri. Untuk menghindari itu, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Masuklah makanan ini ke tangan. Kita pakai tangan kita. Ada lisosum, ada RNase masuk. Setelah masuk ke dalam mulut kita, nah ini kita cuci dulu tadi. Waktu wudhu kita cuci agar tangan kita ini bekerja dengan baik untuk mengabdi, menghambakan kepada Allah. Terus kemudian masuklah ke dalam mulut kita. Nah, di saat masuk ke dalam mulut kita itu ada enzim lagi. Ada enzim lagi. Enzim apa? Ada 6 tempat yang sumber corong yang keluar. Bapak-bapak rahimahullah, selama 1 hari kita ngecuk, kita makan, itu keluar, kita telan lagi. Itu banyak sekali hikmahnya di peti alim itu. Saya punya pasien di Singosari. Itu sangat over salivanya, Pak. Sangat over. Jadi ada kelainan pada kelenjarnya sehingga dia over produksi. Itu sangat susah, Pak. Ya kalau sholat itu pakai tisu. Jadi tisu itu kadang-kadang sampai 3-4 roll. 3-4 rollin, Pak. Tapi terus jadi di mobil dan gini kan. Obatnya apa, Pak? 1, yakinkan bahwa air adalah sebagai obat. Ada dalam Al-Quran disebutkan bahwa air adalah sebagai obat. Air adalah sebagai kehidupan. Air adalah sesuatu yang istimewa. Tapi Allah sampaikan juga air adalah satu bencana. Air yang istimewa apa? Air. Salah satunya adalah air hujan. Air hujan. Kita takut ya dengan hujannya. Kita takut ya dengan hujannya. Tapi jangan kena yang lain dari istimewa. Di saat tahun-tahun saya masih kecil, Pak, sebelum jadi dokter, kalau malam-malam pernah ceguan, Pak, sering ceguan, cekuk. Abah saya terus ngomong, betul, keluar kamu, ndangak, suruh ndangak, Pak, hujan gerimis. Memang biasanya, Pak, kalau di Susaban, ya itu hujan gerimis, Pak. Kalau memang pas betul-betul hujan gerimis, Pak, langsung dangal. Masuk, hilang ceguan, Pak. Jadi air itu air barokah. Nanti lihat kalau hujan di Mekah. Ya, royoan, Pak, kemana? Terutama ke payung emas itu, Pak. Karena di situ doanya mustajab, Pak. Di luar itu sangat luar biasa, Pak. Jadi air hujan sebenarnya adalah air yang istimewa.
semua itu adalah, ini bukan saya yang ngomong, tetapi Al-Quran menyampaikan air yang dari langit. Itu bahwa air itu adalah air yang barokah. Saya nggak bisa buka sini, terlalu banyak simpanan saya. Ya, air yang barokah, Pak. Rabbikuma tukadziban. Ayat ini diulang. Saya tuh mikir, kenapa kok diulang lagi? Ternyata karakter manusia itu lupa. Lupa. Satu contoh pengajian yang Rebu kemarin, ingat nggak? Lupa kan, Pak? Saya nggak usah semua, ya saya ya lupa. Makanya saya bilang, Pak Gus tolong, Pak Gus. Saya minta dengan Pak Gus linknya, saya gini. Saya buka, oh ini. Saya mengingat kembali yang baru 2 pekan atau 1-2 bulan. Bagaimana yang sudah 2 tahun yang lalu? Nah, ini manusia lupa, sehingga ayat ini diulang 30 kali lebih. Yang kuat, yang kokoh dan bertambah. Kita kan kepingin tambah iman kita. Kita ingin iman kita ini kuat. Bapak-bapak, yang kedua adalah apa? Yaitu bertafakur tentang nikmat-nikmatku, kata Allah. Kapan nikmat itu akan terasa, Pak? Kalau diambil, baru kita akan iya. Contoh, lagi enak nonton sepak bola, hobi misalnya, tidak taunya lampunya mati, ya begitu kan? Kemarin Pak, saya ini ada kepentingan sangat luar biasa, sepenting banget internet. Gak taunya internet itu, ya Allah, saya bilang ini, saya penting banget. Hanya saya telepon pakai menggunakan kuota saya. Gila ya. Apa? Waktu saya bermain Zoom ke sana dengan teman dari Kanada, nggak boleh keluar kan Pak ya? Banyak di dalam semua Pak, internet. Di saat habis kita dia hilang, selesai. Penyesalan yang nikmat yang harus diperhatikan adalah apa? Di saat nafas mandek. Barang siapa yang ada di alam barzah, itu adalah alam apa? Alam penyesalan. Nyesel aku gak gini, itu nyesel. Bapak mumpung masih hidup, ayo kita siapkan ini. Ada 5 poin, yaitu apa? Mumpung masih hidup, qabla hayati, qabla maut, sebelum mati, sehat sebelum sakit. Nah ini, ayo kita berusaha saling mengingatkan bareng-bareng. Tapi ingat, gak usah ngoyo yang gede. Kalau memang kita gak mampu, yang kecil saja. Contoh tadi yang azan tolong pasang niat. Ya Allah, jadikan aku ya Allah seperti Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu Pak, belum buat duri, membuang ranting anjing yang kehausan. Jadi satu kuncinya bukan besarnya, tapi menoto kekuatan ini untuk lillah. Mari kita coba latih lagi. Yang terakhir, ini sudah waktunya tip. Di saat kita wudhu, saya ambil ujungnya dulu. Nanti belum kita uraikan cuci tangan. Tadi kan baru masuk cuci mulut. Ujungnya dulu. Ada baca doa. Apa doa yang dibaca? Apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah kita ini, asyhadu an la ilaha illallah. Tadi waktu azan, saya dalam perjalanan. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku masih bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Persis di jembatan. Tadi muazin untuk saya dari rumah membersihkan hati, terus
Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, dengan keagunganmu ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Suara azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian saya jawab, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian saya ingat istri saya. Apa? Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Alhamdulillah suara kita bisa bersyahadat kepada Allah. Saya melangkah lagi, saya noleh ke kiri. Di kiri ada apa? Di kiri sebelum jembatan ada apa? Ada. Allah. Oke, kita lanjut sedikit tentang doa tadi. Masih ada waktu kira-kira 2-3 menit. Yang pertama adalah, kemudian yang kedua, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, ini pelan-pelan kita baca satu nafas, jangan cepat-cepat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang ahli bertaubat. Terus kemudian berikutnya, wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, mutatahhirin artinya itu bersihkan ya Allah. Apa di sini? Jadi kita yang kedua, wa ja'alni minat tawabin. Tarik napasan. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang taubat dan jadikan aku orang yang mensucikan diri. Ya, ini kita minta kepada Allah. Jadi wudhu itu sebenarnya syariatnya adalah pada air yang kita letakkan di tangan, pada hakikatnya ini yang kita aktifkan. Mudah-mudahan insya Allah kajian kita ini semakin kita naikkan 3 poin tadi. Aktifkan diri kita ya, yang superficial sebagai penghantar untuk yang mengaktifkan ini terus kita isi supaya derajat kita naik. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemudian kita ingin bahagia, bahwa bahagia dunia, akhirat. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia, ingin tenang, ingin beruntung, ingin segalanya, maka dengan ilmu. Mudah-mudahan insya Allah kajian yang sedikit ini menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijauhkan dan sejauh-jauhnya daripada azab api neraka. Amin Allahumma amin. Kalau ada yang nanya nanti boleh sekarang atau pas waktu makan aja. Waktu makan aja ya. Oke, monggo. Nanti mepet aja merapat. Nanti kalau ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbir firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli amin alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa walhamdulillahi rabbil alamin.